Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar ibu hari ini baik, sehat. Dia juga sehat ya. Alhamdulillah, Bu Sarah juga ya. Alhamdulillah sehat. Gini Bu, kita mau wawancara Ibu mengenai pengambilan keputusan dalam masalah. Apakah Ibu ada waktu Bu sebentar? Ya, siap, insya Allah. Hari ini ibu tidak kemana-mana, kebetulan di sekolah hari ini full tidak ada kegiatan. Alhamdulillah. Oke Bu, boleh langsung saja ya Bu ya. Silakan. Untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu pernah dihadapkan suatu masalah yang berat Bu? Di mana nih? Di sekolah. Di sekolah. Iya. Kalau di sekolah, alhamdulillah ya memang kita yang namanya pendidik menghadapi berbagai macam atau berbagai macam anak-anak, bapak dan ibu guru, masalah pasti ada. Tapi tergantung kita lihat masalahnya apa dulu nih. Nah, itu. Boleh diceritakan Bu, masalah yang baru-baru ini yang menurut Ibu tuh paling berat gitu? Ya, kalau masalah yang ibu temukan atau ibu hadapi yang paling berat selama ibu di sekolah ini, yaitu masalah terutama bapak dan ibu guru nih ya. Ada masalah yang begitu dilema buat ibu. Artinya gini, di satu sisi masalah itu sebetulnya fatal, tetapi di satu sisi lagi ibu masih memerlukan orang tersebut gitu ya. Tapi sebelum ibu mengambil keputusan, di sini ibu kumpulkan dulu informasi-informasi dari teman-teman, dari bapak dan ibu guru. Setelah itu data-data yang ibu perlukan, artinya data-data otentik, apakah betul permasalahan itu terjadi di sekolah ini gitu. Setelah itu baru ibu ambil tindakan. Seperti itu. Tindakannya ya misalnya pertama dipanggil dulu yang bersangkutan, kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu tuh. Setelah itu baru deh, kalau misalnya sudah ibu bisa selesaikan, kalau memang masih bisa diperbaiki, dikasih kesempatan lah seperti itu. Ya, selanjutnya Bu, mau izin bertanya Bu, selama ini dalam mengambil keputusan, jika dalam permasalahan itu ada dua kepentingan Bu yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu, itu kan pasti akan sangat sulit sekali ya Bu untuk menentukan keputusan. Nah, dari pengalaman Ibu selama ini, boleh diceritakan Bu kepada kami cara Ibu mengambil keputusan dalam sebuah kasus yang keduanya sama-sama mengandung nilai kebajikan Ya, kebenaran ya. Baik, terima kasih Bu Dia. Selama ibu menjadi pemimpin atau kepala sekolah, banyak masalah-masalah yang dihadapi ya, karena dia masalah anak-anak, masalah bapak dan ibu. Nah, ini dilema ya, ini dilema untuk permasalahan di mana permasalahan itu masih mengandung kebaikan ya, artinya kebenaran gitu ya. Ini bagaimana cara mengatasinya? Kalau ibu yang ibu alami, kalau memang di situ permasalahannya itu masih mengalami kebaikan, artinya kan masih kita bisa toleran ya, artinya masih kita beri kesempatan. Bagaimana sih untuk mengatasi masalah itu? Yuk, pertama ya mungkin ibu panggil yang bersangkutan, diberikan nasihat, ibu berikan pengertian-pengertian agar masalah itu walaupun itu mengandung kebaikan, kalau bisa tidak dikerjakan atau tidak dilakukan kembali, ya tidak diulang-ulang ya, seperti itu yang ibu tangani. Alhamdulillah untuk permasalahan seperti itu bisa teratasi. Artinya kalau memang apa sih permasalahan dilema yang tapi di dalam permasalahan itu masih ada kebaikan, masih ada kebenaran gitu. Artinya ya kalau masih bisa kita perbaiki, yuk kita sama-sama perbaiki itu dia. Ya, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi masalah tersebut? Ya. Kalau prosedur-prosedur yang selama ini ibu hadapi masalah yang seperti tadi ya, itu tadi ya sudah ibu katakan. Pertama ibu mengidentifikasi permasalahannya itu apa sih? Ya kok timbul seperti masalah seperti ini gitu. Masalahnya Bu, bisa dijelaskan? Ya, misalnya kebohongan atau tidak kejujuran, tidak jujur gitu ya.
kenapa sih kok bisa sampai si A ini bisa tidak jujur gitu, sering berbohong. Kita kan bisa lihat dulu latar belakangnya. Ada kemungkinan dari faktor ekonomi, ada faktor lingkungan mungkin ya, atau pergaulan dan sebagainya. Jadi kita harus, sebelum kita menangani masalah atau menyelesaikan masalah, kita lihat dulu faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan itu terjadi pada dirinya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sepihak. Artinya ketika kita kumpulkan dulu data-data atau informasi dari teman-teman atau mungkin dari sekitar ya, kenapa sih si A ini bisa melakukan hal seperti itu gitu ya. Setelah kita konfirmasi, kita kumpulkan data-data tersebut sudah oke, sudah konkret, ya kita panggil yang bersangkutan, kita kasih nasihat, kita berikan pandangan-pandangan, atau mungkin kita bisa membantu. Artinya walaupun dia mempunyai masalah yang sudah cukup fatal, kalau memang itu dilema menurut kita moralnya masih oke, masih bagus, kenapa enggak gitu. Jadi masih bisa kita bantu, kita toleran. Cuman konsekuensinya nih kita harus buat, mau bagaimana nih kalau nanti terulang lagi atau sudah sekali berbuat kesalahan, sudah berjanji kedua kali, masih ketiga kali, ya itu saya harus mengambil keputusan yang tepat gitu. Terus Bu, selama ini dalam Ibu mengatasi sebuah kasus Bu, baik itu yang ada di murid atau di guru gitu, menurut Ibu langkah atau cara yang paling tepat Bu, yang paling efektif menurut Ibu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini timbul, ada nggak Bu? Ya, kalau cara efektif ya, yang paling efektif untuk menangani masalah-masalah seperti itu tadi, Ibu, kita lihat dulu permasalahannya ya. Kalau memang itu tadi Ibu katakan fatal masalah itu, ya yang paling tepat ya mungkin ya kalau terjadi di kita, di Bapak dan Ibu guru, mungkin supaya dia lebih baik ke depannya, ya paling saya tegaskan gitu ya. Kalau untuk anak-anak mungkin mungkin bukan skor ya, artinya tidak boleh skor anak untuk beberapa lama di rumah. Paling kita berikan materi atau hukuman yang mendidik. Itu aja sih yang paling efektif selama ini yang dilakukan ya. Kalau anak-anak kan beda ya, kalau kita kan sudah dewasa, artinya orang dewasa harus sudah paham betul permasalahan itu, supaya sebetulnya permasalahan hukuman untuk misalnya yang sudah fatal dimutasi itu pun bukan hukuman sebetulnya ya. Itu maksud Ibu supaya dia ada perubahan. Mungkin di tempat ini dia seperti itu, ada latar belakang yang lain ya, tidak nyaman, atau mungkin teman-teman yang lain membantu sudah bosan atau bagaimana, jadi mungkin di tempat situasi yang baru bisa berubah. Itu aja. Terima kasih Bu ya. Selanjutnya Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik itu apa saja Bu? Kalau tantangannya cukup banyak pastinya ya Bu Sarah, Bu Dia. Tantangan Ibu nih, yang pertama memang mungkin takutnya di diri Ibu sendiri ya. Aduh, jangan-jangan nih Ibu misalnya memberikan hukuman kepada seseorang dengan cara mutasi tadi ya, tantangan itu. Jangan-jangan nanti orang itu sama Ibu tuh kurang suka atau bagaimana, itu di benak Ibu ya. Padahal itu adalah sudah tugas kita selaku pimpinan, bagaimana cara-cara mengatasi kasus-kasus yang memang betul-betul kita sudah tidak bisa tangani ya. Mungkin itu saja ya kalau tantangannya, nggak ada lagi sih ya, itu aja ya, konsekuensi yang Ibu berikan itu yang suatu apa ya, buat Ibu tuh rasanya kurang, sebetulnya bukan kurang nyaman ya. Kalau misalnya Ibu bilang kejam amat ya Ibu, itu tantangan buat Ibu, jadi dilema juga buat Ibu sebetulnya. Maka dari itu Ibu sih sebetulnya kepada Bapak dan Ibu guru, baik anak-anak, pokoknya staf semua sih inginnya sih semua yang baik-baik aja, kekeluargaannya lebih kuat, lebih hebat selagi masih bisa Ibu tangani, selagi masih bisa Ibu selesaikan. Yuk mari sama-sama kita musyawarah, itu aja ya. Oke, baik Bu. Nah selanjutnya Bu, ketika ada suatu masalah Bu, Ibu untuk menyelesaikannya itu apakah diselesaikan pada saat itu juga atau ada jadwal waktu tertentu Bu? Ya.
Kalau untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu diselesaikan hari ini juga atau mungkin ditunda atau lusa atau tahun depan, itu kita lihat dulu kasusnya apa sih. Kalau memang masih bisa kita selesaikan hari ini juga, kenapa enggak kita selesaikan, tidak usah menunda-nunda permasalahan ya, kecuali permasalahannya itu cukup berat, artinya kita misalnya harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW ya, lembaga, misalnya kepolisian, itu kan pasti memerlukan waktu ya, memerlukan jadwal dan sebagainya. Tapi kalau permasalahannya hanya hal-hal yang masih bisa kita tangani, itu tidak perlu hari ini juga harus kita selesaikan. Jadi berdasarkan berat atau tidak Berarti, statusnya, kasusnya ya Bu. ya, betul. Ya. Kemudian Bu, ada nggak sih Bu seseorang yang biasanya membantu Ibu dalam mempertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk suatu masalah yang sedang Ibu hadapi? Ya, kalau masalah menangani kasus di sekolah ini, biasanya sih Ibu juga tidak selalu mengambil keputusan sendiri ya. Artinya tidak hanya seseorang yang mana Ibu anggap orang itu bisa membantu Ibu atau bisa memecahkan masalah tersebut, kenapa enggak. Jadi Ibu sempat bermusyawarah juga, sempat bertanya-tanya juga bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini. Itu biasanya Ibu obrolkan atau Ibu sharing, Ibu saling tanya lah ya. Jadi tapi tidak semua, artinya memang yang orang itu Ibu anggap bisa nih dia menyelesaikan, itu pasti Ibu meminta pendapatnya. Artinya tidak hanya seseorang, artinya siapapun yang bisa membantu Ibu pasti Ibu akan tanyakan gitu ya. Oh, yang terkait ya Bu, Ya, masalah itu ya. betul. Ini pertanyaan terakhir Bu, Ya, boleh. dari yang tadi Ibu sampaikan Bu, apakah ada pembelajaran yang Ibu petik Bu dari selama ini cara Ibu menyelesaikan dilema etika dalam mengambil keputusan mengatasi sebuah kasus Bu? Menurut Ibu pembelajaran apa saja Bu? Barangkali nanti bisa menjadi nasihat ya buat kami ini CGP untuk kedepannya. Dari pengalaman Ibu, pembelajarannya apa saja Bu yang kira-kira dapat kami ini ya, misalnya yang bisa kami tiru gitu Bu? Iya, kalau untuk pembelajaran yang dipetik dari permasalahan dilema etika ini, Bu Sarah, Bu Dia ya, ini kan calon-calon CGP, calon-calon pemimpin ya ke depannya. Artinya gini, ketika kita menghadapi suatu masalah ya, jangan misalnya ada laporan dari teman, atau jangan langsung kita bahasa Ibu mah telan langsung ya, atau langsung ini harusnya kita gini dulu, kita pikirkan dulu, kita kumpulkan apa sih permasalahannya gitu. Jadi di sini yang kita petik dalam arti menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, gitu aja kali ya. Artinya jangan ambil tindakan langsung hukuman dan sebagainya sebelum semua permasalahan atau data-data yang konkret yang ada kita dapatkan. Jadi kalau ada masukan atau jangan langsung kita terima begitu saja ya, kita sharing dulu, kita pikirkan, Kita cari tahu dulu kita cari kebenarannya ya, tahu Bu. kebenarannya, itu aja. Artinya ya kekeluargaan intinya ya di sini ya, jadi saling mengisi, saling bertukar pikiran. Harusnya kita misalnya nggak tahu jadi tahu, ini bagaimana menyelesaikan masalah seperti ini. Jadi kita ini kan walaupun kita seorang pemimpin, jangan ngurutin ego kita sendiri aja ya. Kita kan banyak teman-teman, walaupun pemimpin tetap aja guru, tetap aja anggap semua ini rekan kerja gitu ya. Itu aja Bu Raza ya. Jadi pembelajarannya itu aja yang bisa dipetik ya, kekeluargaan, musyawarah, saling sharing ya. Bu, pertanyaan yang kami tanyakan, kami ucapkan terima kasih ya Bu atas waktu Sama-sama, dan berbagi dengan kita. Sama-sama Bu Dia, Bu Sarah, mudah-mudahan kedepannya lebih baik, sukses. Amin. Pokoknya Ibu berharap
untuk Budia, untuk Bu Sarah ya. Ya. Ya bukan harus siap, memang harus sudah siap untuk ke depannya ya, untuk lebih baik lagi. Harus ada perubahan ya. Terima kasih Bu Ya, atas sama-sama. waktunya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari, kami izin minta waktu Bu Sari untuk wawancara terkait dengan tugas kami pada modul 3.1. Baik Bu Sari, langsung kita mulai ya Bu. Ya, siap, silakan. Ya, Bu Sari, Bu Sari pernah menghadapi suatu masalah yang berat nggak di sekolah? Ya, pastinya kalau masalah berat pasti ada ya. Mm-mm. Jadi jawabannya ya pernah gitu. Nah, boleh diceritakan Bu, masalahnya tuh seperti apa? Nah, terkadang ada orang tua murid yang ingin melakukan konsultasi karena ada anaknya yang merasa tidak nyaman di kelas, lalu cerita ke orang tua muridnya cerita ke wali kelas. Nah, di sini cara penanganan wali kelasnya dianggap belum memuaskan. Nah, sehingga ketika tingkat kepuasan itu tidak didapat oleh orang tua murid, pasti akan naik ke kepala sekolah. Seperti ya, salah satu contohnya seperti kemarin ya, ada kejadian di kelas 2, itu merasa anaknya terkena perundungan oleh temannya, sampai di rumah tuh ada luka memar. Lalu dikonfirmasilah nih orang tua kepada wali kelas, "Ibu, kemarin anak saya ada kejadian apa ya di kelas, kok pulang-pulang ada bekas luka pas nggak buka baju gitu ya." Lalu guru nih ya mungkin dalam kesibukan yang lain juga gitu ya, nggak siap dengan komplainan orang tua tersebut, akhirnya menjawabnya juga seininya dia gitu. "Oh, kemarin nggak ada kejadian apa-apa kok Bun, mungkin hanya terbentur saja karena Ananda juga suka lari-larian di kelas." Nah, dalam kondisi orang tua yang melihat anaknya pulang ada luka, lalu mendapatkan jawaban gurunya seperti tidak memuaskan ya, dalam tanda kutip, ternyata anaknya sudah cerita nih bahwa ditendang sama temennya gitu. Nah, sampai saat itu orang tuanya membuat statement bahwa berarti gurunya nggak tahu nih kejadian anak saya di sekolah itu seperti apa. Akhirnya orang tua murid tersebut ketemu dengan saya sebagai kepala sekolah dan menyampaikannya jadi agak melebar. Jadinya bukan hanya masalah perundungan yang dia sampaikan, lalu juga ada masalah yang kedua, ketidakpuasan dari jawaban si wali kelas seperti itu, sehingga hal-hal yang seperti itu jadi ada 2 kasus kan ya, yang tadinya hanya perundungan ke anak, akhirnya sekolah juga harus mengevaluasi bagaimana cara guru ini menangani atau menjawab ya, melayani segala sesuatu keluhan dari orang tua murid tersebut gitu. Merujuk kepada kasus yang tadi Ibu ceritakan, kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Kalau untuk perundungannya sih masuknya ke dilema etika ya, karena kan dimana di situ ada yang dirugikan pastinya. Nah, kalau untuk yang tadi pelayanan orang tua murid yang merasa tidak terpuaskan, itu kan masih persepsi ya. Nah, itu masuknya mungkin ke bujukan moral seperti itu. Oke, baik Bu. Dari selama ini kasus-kasus yang ada ya Bu, terutama untuk kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, kira-kira yang selama ini Bu Sari lakukan itu dalam menjalankan pengambilan keputusan bagaimana Bu? Jadi, saya tidak memutuskan sendiri dan terkadang banyak keputusan-keputusan saya itu hasil dari rembukan serta diskusi antara tadi ya tim koordinator level saya dengan wakil kepala sekolah gitu. Oke. Bu Sari bisa dijelaskan lebih spesifik Bu Sari langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Bu? Ya, salah satu contohnya ya secara spesifik misalnya salah satu contoh tadi ketika ada perundungan di sekolah, misalnya salah satu kelas merasa ada satu siswa yang merasa dipukul sama temennya atau berantem ya sampai berdarah gitu. Lalu pastinya kan ini merupakan masalah kelas tersebut, satu kelas tersebut. Tapi biasanya kelas ini pun diselesaikannya tidak hanya di wali kelas. Wali kelas ini biasanya nanti akan ada pertemuan setiap pekannya dengan koordinator.
Nah, dengan koordinator itu wali kelas akan menceritakan segala sesuatu permasalahan yang ada di kelasnya. Seperti itu. Jadi, kita meminimalisir sekali prosedural orang tua ketemu dengan orang tua masalah perundungan ini. Jadi, SOP kami di sini kalau bisa masalah perundungan itu memang selesai sampai tingkat di sekolah saja, tidak sampai ketemu orang tua dengan orang tua. Dan prosedurnya setelah sampai ke koordinator level pasti nanti akan sampai juga, karena koordinator level itu ada rapat lagi bersama pimpinan unit, yaitu saya dengan wakil kepala sekolah. Dan nanti di rapat koordinator level itu semua segala permasalahan di setiap levelnya di kelas 1 sampai kelas 6 akan dijabarkan. Oh, di kelas 1 kemarin ada kejadian ini, tapi sudah selesai, penyelesaiannya hanya sampai tingkat koordinator level saja. Alhamdulillah sudah selesai. Ada juga mungkin, oh di kelas 2 kemarin belum selesai nih Bu, kita juga kewalahan nanganinnya, kita minta saran deh dari kepala sekolah. Nah, dari situ kita rembuk lagi gitu. Atau bisa jadi yang sudah langsung lintas ke atas kayak tadi ya. Jadi langsung bicara ke kepala sekolah. Nah, tadi runutannya balik lagi tuh. Jadi muter aja di situ. Kalau misalnya ada orang tua murid yang sudah langsung ke saya sebagai kepala sekolah, minta ketemuan dong Bu Sari gitu. Contohnya aduannya tentang perundungan. Nah, itu saya juga tidak langsung memutuskan. Misalnya, saya pokoknya besok minta pindah kelas anaknya karena saya nggak mau anak saya diganggu sama anak ini gitu kan, udah berkali-kali nih Bu. Nah, saat itu juga saya nggak bisa memutuskan, iya Bu saya pindahin deh besok, nggak gitu. Tapi kita punya prosedurnya seperti itu. Saya akan ketemu lagi koordinator levelnya, nanti koordinator levelnya juga akan ketemu lagi dengan wali kelasnya sampai kita rembuk, oh ya udah memang mungkin harus dipindahin nih gini-gini, baru nanti saya lagi yang sampaikan ke orang tua murid tersebut gitu. Gitu ya, Bu. Nah, Bu Sari sebagai seorang pimpinan Bu, selama ini kan pasti banyak, selain masalah yang tadi Bu Sari ceritakan, pasti banyak lagi masalah-masalah yang pernah Bu Sari hadapi dan Bu Sari selesaikan ya Bu ya. Betul. Nah, boleh tahu Bu, selama ini apakah ada ya metode yang Bu Sari anggap efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika? Saya bersama tim yang tadi meng-cross check pastinya dengan dengan guru tersebut, apakah benar begini. Dan ternyata kan kita juga nggak bisa langsung terima begitu saja cerita anak ya, harus ditelusuri. Jadi memang anak ini termasuk yang dekat dengan guru ini gitu. Nah, udah kita telusuri, kita dalami, kita analisis masalahnya, lalu kami minta guru tersebut melakukan home visit kepada anak tersebut atau kepada orang tua murid tersebut. Jadi artinya ketika kan di sini udah ada kekecewaan ya, orang tua udah kecewa sama guru ini dan image-nya juga udah nggak bagus. Itu kita minta pendekatan secara personal, pertama kepada orang tua murid, yaitu melakukan home visit. Nah, mungkin ketika kita yang mendatangi gitu ya, lalu istilahnya ya bawa-bawaan sesuatu gitu ya, lalu silaturahim, bicara dari hati ke hati, dan alhamdulillah di situ jadi terbuka ya. Dan semua yang dijelaskan oleh guru ini ternyata nggak kayak gitu ayah bunda, sebenarnya kejadiannya gini-gini, dan mungkin saya juga sebagai guru memohon maaf. Nah, saya selalu mengedepankan kepada guru-guru setiap ada komplainan dari orang tua, pertama yang harus kita lakukan adalah permohonan maaf. Walaupun di situ kita bilang kita nggak salah nih, tapi paling tidak ya mungkin ada sisi permohonan maaf itu jadi melembutkan orang yang sedang marah gitu. Saya ajak gurunya, yuk kita home visit gitu. Saya ajak gurunya untuk mengunjungi rumah murid tersebut dan bicara dari hati ke hati antara guru dengan orang tua. Jadi setiap home visit tuh kalau gurunya yang ingin home visit itu perempuan, biasanya saya menemani. Tapi kalau guru laki-laki biasanya wakil kepala sekolah, karena kebetulan wakil kepala sekolah kan laki-laki. Nah, ketika kita menghadapi masalah itu secara langsung dengan orang tua, alhamdulillah orang tua jadi yang tadinya tingkat marahnya itu jadi agak reda. Nah, salah satunya sih dengan home visit dan bicara dari hati ke hati itu bisa efektif sih. Oh, gitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya Bu, pertama tabayun dulu ya Bu. Betul. Untuk mengumpulkan fakta-fakta. Betul. Nah, yang kedua berbicara komunikasi dengan pihak-pihak terkait ya Bu. Betul. Ya. Oke, terima kasih. Iya. Oke Bu Sari, selanjutnya dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan
kasus-kasus dilema etika, Ibu menemukan tantangannya nggak? Tantangannya pasti ada ya, setiap masalah kasus pasti ada tantangannya. Salah satunya adalah komunikasi. Jadi tidak semua guru atau yang berkaitan dengan kasus itu bisa menjalin komunikasi baik. Kadang kalau udah namanya kasus permasalahan pasti punya ego masing-masing. Nah, ketika ego masing-masing tidak bisa direda, nah di sini tantangannya, sehingga masalah ini bisa berlarut-larut dan akhirnya SOP sebagus apapun itu nggak akan bisa diselesaikan dengan ketika kita masih punya ego masing-masing. Kalau saya sih ngerasain tantangannya kayak gitu. Coba kita renungkan bahwa kita mencari solusi untuk kebutuhan anak-anak. Jadi saya selalu memediasi untuk gimana kita bisa mengambil solusi, mengambil sikap yang memang ini benar-benar berpihak pada anak gitu. Jadi tantangannya di situ, ketika kita masih punya ego masing-masing dan ingin merasa paling benar semuanya. Intinya gitu. semuanya harus dikomunikasikan dengan baik Ya, Bu ya. betul. Dan tantangannya tadi salah satu ya komunikasi itu ya tidak mudah sih menggiring orang yang lagi marah untuk bisa yuk kita selesaikan begini dulu ya caranya. Kan pengennya cepet kan, kalau marah tuh maunya A udah harus A gitu. Nah, tantangannya di situ. Bu Sari, selama ini Bu Sari menyelesaikan masalah, Bu, apakah Bu Sari punya waktu khusus terjadwal seperti itu, Bu? Atau ketika terjadi suatu masalah langsung diselesaikan, atau ketika terjadi suatu masalah ada jadwal-jadwal khusus untuk menyelesaikannya seperti itu? Iya, kalau jadwal khusus itu ada, tapi ada masalah tidak ada masalah. Dan yang tadi saya pertama bilang, masalahnya besar atau kecil ya, itu selalu dikoordinasikan karena kita ada pertemuan rutin setiap pekannya gitu. Jadi pertemuan khusus itu ada yang tadi ya di rapat koordinator level bersama kepala sekolah, dan juga awalnya itu diambil dari KKG. KKG itu rapat guru dengan koordinator, nanti masalah itu nanti masuk ke rapat koordinator dengan kepala sekolah. Nah, itu yang terjadwal. Tapi kalau tiba-tiba ada yang langsung masalah besar gitu ya, langsung ke kepala sekolah ya, saya tidak langsung mengambil keputusan. Saya akan minta waktu sama orang tua murid yang mengadukan masalahnya. Saya minta waktu paling lama ya itu 1 pekan untuk saya koordinasi dulu dengan pihak-pihak terkait dan mengambil keputusan. Seperti itu. Ya, berarti tergantung tingkat masalahnya. Betul, ya, Bu Sari. Baik, betul. Ada yang masalahnya ya sebenarnya ini masih bisa ya dikoordinasikan dulu, tapi ada juga yang wah ini harus cepet nih, kalau misalkan nggak cepet ini akan berdampak lebih besar. Bu Sari, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bu Sari dalam menyelesaikan masalah? Pasti ada ya. Kalau tadi yang saya ceritakan, orang-orang inilah yang garda terdepan yang membantu saya gitu. Mungkin kalau nggak ada mereka saya juga nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi bisa dibilang koordinator level dengan wakil kepala sekolah ini merupakan orang-orang ya yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah. Karena di sini juga gurunya banyak, siswanya banyak gitu, sehingga kepala sekolah untuk memutuskan suatu masalah sendiri ini nggak mungkin gitu ya. Pasti harus ada orang-orang ini. Makanya di sini koordinator level itu punya kriteria. Ketika dia jadi koordinator level itu bukan guru yang smart di dalam akademik, tapi lebih kepada yang tadi ya, dia juga kode etiknya bagus, dia juga bisa membimbing, bisa menyelesaikan masalah, yang tingkat kedewasaannya juga diukur dan tingkat emosinya juga diukur baik. Bu Sari, dari semua yang Bu Sari sudah ceritakan ke kita, Bu, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bu Sari petik, Bu, dari pengalaman Bu Sari dalam mengambil keputusan kasus-kasus yang memiliki dilema etika? Ya, paling beberapa kasus dilema etika ini kan antara benar dengan benar ya. Di sini masih abu-abu nih, bisa jadi tersangka ini belum tentu salah gitu ya. Nah, pembelajaran yang saya petik ya dari beberapa kasus itu mungkin salah satunya adalah tadi mencari fakta, atau kalau kita kenalnya tabayun gitu. Nah, jadi selalu kedepankan itu dan tidak membuat asumsi-asumsi yang beredar itu menjadi kebenaran, tapi kita cari faktanya langsung kepada sumbernya.
Dan apa namanya, pembelajaran di sini bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan jika memang kita fokus kepada masalahnya, tidak melebar. Jadi ketika ada masalah satu, selesaikan dulu satu ini, jangan kemana-mana dulu gitu. Dan tadi proses tabayun, proses pencarian fakta, lalu kita analisis, dan tadi dengan tim juga yang berkoordinasi. Dan pastinya ya, salah satu pembelajarannya adalah komunikasi orang dewasa yang dimana sama-sama bisa saling legowo, bisa saling mendengarkan satu sama lain. Itu jadi pembelajaran positif banget buat kita dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Baik Bu Sari, ini terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu sharingnya Dia, nih, Bu Sarah. menambah wawasan kita juga ya Bu Ya. Sarah. Kita pamit ya Bu Sari ya. Ya, mari Terima Bu kasih Dia, atas sama-sama. waktunya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan. ya, Bu. Oh iya, Mohon maaf. sama ya. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Ya, Assalamualaikum. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.